keberanian. Ada kalimat begini dari Alexander tentang keberanian. Di setiap generasi manusia selalu ada peperangan. Peperangan yang diwarnai dengan ketakutan. Mereka yang memiliki keberanian untuk menaklukkan ketakutan itu akan terbebas. Dan mereka yang ditaklukkan oleh ketakutan itu akan menderita. Sampai mereka memiliki seorang pemberani untuk menaklukkannya. Atau kematian menjemput mereka. Jadi hidup ini isinya dari peperangan ke peperangan. Ya, dengan bentuk apapun. Seperti kita hari ini kan sedang perang melawan virus global namanya COVID-19. Di setiap fase sejarah, fase zaman, itu selalu ada peperangan demi peperangan. Yang dalam peperangan itu selalu diwarnai dengan ketakutan-ketakutan. Dan yang kalah dalam peperangan itu ya orang-orang yang ketakutan ini. Hanya yang berani menaklukkan ketakutan ini, dialah yang akan bebas dan menang. Berarti kalau di satu komunitas, satu kelompok isinya orang takut semua, ya berarti kelompok itulah yang kalah. Sampai nanti dari kelompok yang kalah ini muncul para pemberani yang mengatasi rasa ketakutannya. Atau kalau tidak ada para pemberani, ya sudah tinggal nunggu nasib saja. Kalau katanya Alexander, ya tinggal nunggu kematian demi kematian menjemput. Karena peperangan itu. Berarti apa? Kelemahan terbesar, musuh terbesar kita sebenarnya diri kita sendiri. Mampu atau tidak kita menaklukkan ketakutan dalam diri kita. Orang yang mampu menaklukkan ketakutan-ketakutan dalam dirinya, itulah sebenarnya para pemberani. Jadi ini yang nasihat dari Alexander tentang keberanian. Tidak mungkin hidup kita sukses, tidak mungkin kita jaya, kita menang, kalau kita masih penuh dengan ketakutan-ketakutan. Kebebasan diri kita justru diawali dari kemampuan kita menaklukkan ketakutan-ketakutan itu. Atau kalau kita tidak mampu, ya sudah, terima nasib saja. Berdoa saja semoga muncul para pemberani yang bisa menolong kita dari ketakutan yang mencengkeram kita. Atau ya sudah pasrah saja nunggu nasib. Ya berarti ya kalau bahasanya Alexander, nunggu kematian menjemput. Hidup penuh ketakutan itu kan hidup yang ya pasti tidak bahagia. Karena dia tidak bebas. Bisa jadi nanti jadinya tergantung dengan yang lain, yang tidak seharusnya. Maka dari aspek keberanian, Alexander nantang kita, ayo berani atau tidak engkau menaklukkan ketakutan. Kalimat selanjutnya dia menyatakan begini, kejayaan akan memahkotai tindakan dari mereka yang bekerja keras dan menantang bahaya. Berarti apa? Menaklukkan ketakutan tadi. Membuat kita bangkit, bekerja keras. Dan siap menerima resiko, berani menantang bahaya. Kalau kita sudah seperti ini, tinggal menunggu kejayaan akan memahkotai kita. Tinggal kita menunggu, hidup kita akan sukses. Jadi kata Alexander dengan prinsip ini kan mampu menaklukkan, bisa dikatakan sepertiganya dunia. Jadi kejayaan akan memahkotai tindakan dari mereka yang bekerja keras dan menantang bahaya. Selanjutnya lebih tegas lagi. Setiap kali seseorang bebas dari rasa takut,
ia menjadi tak terkalahkan. Orang yang tidak takut apa-apa itu kan mantap. Segala langkahnya tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Orang yang mantap di setiap langkahnya itu dia pasti tidak terkalahkan. Berpikirnya tidak ragu-ragu, tindakan yang diambil juga mantap. Ini kan kunci kesuksesan. Jadi untuk memaksimalkan berpikir yang tidak ragu-ragu, tindakan yang tidak mantap, tindakan yang mantap, itu kan kita harus mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Keraguan-raguan itu kan muncul dari kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan. Saya mau ini, Pak, tapi nanti kalau resikonya begini gimana ya? Saya mau bisnis, Pak, tapi nanti kalau rugi gimana? Kalau modalnya tidak kembali gimana? Kalau cuma habis modal saja dan tidak dapat apa-apa gimana? Tapi kok saingannya sudah banyak ya, Pak? Tapi kok wis kakean tapi. Isinya ketakutan-ketakutan, akhirnya tidak ngapa-ngapain. Yo, ketakutan itu yang menaklukkan kita. Ya tidak mungkin kita sukses. Tidak mungkin kita jaya. Maka kalau mengikuti petunjuknya Alexander the Great ini, taklukkan ketakutan itu, maka engkau tidak terkalahkan. Jadi ini penting untuk psikologi kita menjelang perjuangan menghadapi hidup. Bekalnya adalah keberanian. Nah, kita lihat lagi. Berarti tadi kita sudah diajari tentang bagaimana mengelola cita-cita dan semangat, bagaimana menjadi pemimpin yang kuat, kemudian bagaimana menumbuhkan keberanian. Sekarang saatnya bagaimana caranya mengasah keahlian. Setiap orang di bidangnya masing-masing itu kan para ahli. Ada nasihat begini dari Alexander, kata dia begini: tanpa pengetahuan, keahlian tidak dapat difokuskan. Tanpa keahlian, kekuatan tidak dapat digunakan. Tanpa kekuatan, pengetahuan tidak dapat diterapkan. Nah, ini penting 3 kalimat ini. Yang pertama, tanpa pengetahuan, keahlian tidak dapat difokuskan. Jadi maksudnya adalah, saya bilang tadi, setiap orang kan ahli di bidangnya masing-masing. Atau expert sesuai level dan bidangnya masing-masing. Untuk mengasah keahlian ini, ya kita harus belajar lagi, nambah wawasan lagi, nambah pengetahuan. Kalau kita tidak mau belajar, ya keahlian kita akan tetap dangkal. Kalau bahasanya Alexander, tidak dapat difokuskan. Ya berarti kita hanya bisa sedikit. Bisa sedikit itu kadang-kadang malah bahaya, malah blunder. Belajar filsafat sedikit, itu nanti bisa jadi tidak karu-karuan. Kemudian hanya baca 1 buku seolah-olah sudah ngerti filsafat macam-macam, nantang debat kemana-mana, bantai pikiran-pikiran orang di mana-mana. Malah bahaya. Maka keahlianmu itu asahlah terus dengan pengetahuan. Jadi keahlian membutuhkan pengetahuan. Yang kedua, tanpa keahlian, kekuatan tidak dapat digunakan. Nah, kalau ini sekarang hubungannya dengan kekuatan. Kita ini kan punya kekuatan, punya daya, punya potensi. Ini kalau kita tidak punya keahlian, potensi yang kita miliki itu akan sia-sia. Daya kekuatan yang kita miliki itu tidak ada gunanya. Saya itu, Pak, punya potensi untuk pidato, untuk ngomong di depan orang banyak. Tapi kita tidak mengasah kekuatan dan potensi itu menjadi keahlian, ya tidak ada gunanya.
Potensi hanya tinggal potensi saja. Jadi dia tidak ada keahlian untuk mewujudkannya. Jadi tanpa keahlian, kekuatan tidak bisa digunakan. Maka kita harus belajar untuk ahli sehingga kemampuan kita ini bisa digunakan. Dan yang ketiga, tanpa kekuatan, pengetahuan tidak dapat diterapkan. Kita ngerti macam-macam, kita belajar macam-macam, nambah wawasan macam-macam, tapi kalau tidak punya potensi di situ, tidak punya kekuatan di situ, ya wawasan tinggal wawasan saja. Tidak bisa diterapkan. Kita tidak punya daya untuk itu. Jadi ada 3 variabel hidup kunci sukses yang lain. Selain tadi semangat, cita-cita, keberanian, adalah kita butuh pengetahuan, keahlian, dan kekuatan. Ini 3 hal ini saling berkait. Jadi pengetahuan semakin tambah, keahlian juga semakin meningkat. Kemudian kekuatan kita bisa diungkapkan. Kekuatan tanpa pengetahuan tidak bisa diterapkan. Berarti tidak bisa jadi keahlian. Keahlian tanpa kekuatan tidak ada gunanya. Karena jatuhnya hanya pengetahuan saja tanpa bisa digunakan. Jadi ini 3 hal ini saling berkait. Coba nanti teman-teman direnungi ya tentang kapasitas kita. Aku itu, potensiku, keahlianku di mana? Sudah aku ungkapkan apa belum keahlian itu? Nah, terus sampai level apa keahlianku? Ini penting. Level itu nanti berhubungan dengan pengetahuan. Mengungkapkan itu berhubungan dengan keahlian. Potensi dasar itu berhubungan dengan kekuatan. Kekuatan bisa di-upgrade oleh pengetahuan dan keahlian. Keahlian bisa meningkat oleh pengetahuan dan kekuatan. Pengetahuan bisa ada gunanya kalau dia didukung oleh kekuatan dan keahlian. Ini masing-masing saling berkait. Jadi pelajaran dari Alexander the Great. Pada satu hari di tahun 1957, dalam suatu pertemuan di Banjarmasin yang diselenggarakan oleh institusi kepolisian, Haji Abdul Malik Karim Amrullah berceramah. Ia menguraikan berbagai penyakit moral yang merebak di kalangan umat saat itu. Pergaulan bebas yang melanggengkan zina, beredar luasnya buku dan film porno serta majalah cabul, penggunaan narkotika, tawuran antar pelajar, sampai kebut-kebutan di jalan. Setelah selesai ceramah, sesi tanya jawab berlangsung. Salah seorang hadirin mengajukan pertanyaan, apakah tidak sebaiknya dibentuk semacam panitia negara untuk mengatasi krisis akhlak yang telah sangat bersimaharajalela sekarang ini? Buya Hamka menjawab bahwa ia setuju dengan ide tersebut. Bahkan Hamka langsung menambahkan usul konkret. Seluruh warga negara Indonesia menjadi anggota dari panitia tersebut sekaligus setiap anggota diwajibkan mengurus. Tidak usah banyak orang. Cukup tiap orang mengurus 1 orang saja, yaitu dirinya sendiri. Sepenggal kisah itu termaktub dalam buku berjudul Gibah, Cemburu Karena Allah buah pena Hamka. Jawaban Hamka tersebut mengajak kita untuk berpikir dan menyadari satu kaidah penting, perubahan mesti dimulai dari diri sendiri. Karena itu, untuk memperbaiki akhlak umat, mengubah kondisi dari kehancuran moral menuju akhlak yang karimah, selayaknya kita mulai dari usaha